pagi, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Areal. Saya dari kelompok 8. Di sini saya akan membahas deskripsi sistem dari konveksi pakaian. Eh, Konveksi pakaian adalah sistem yang dirancang untuk mengelola alur kerja dalam bisnis konveksi, mulai dari pemesanan oleh pelanggan hingga mengelola bahan baku dari pemasok. Deskripsi sistem ini memiliki fitur utama. Eh, yang pertama ada pemesanan dan pembayaran. Dalam pemesanan dan pembayaran ini, pelanggan dapat melakukan pemesanan produk jadi dan pembayaran melalui sistem. Yang kedua ada pengelolaan bahan baku. Pada sistem yang kedua ini dapat mencatat data stok bahan baku, memproses permintaan bahan dari pemasok, dan memastikan ketersediaan bahan untuk produksi. Yang ketiga ada pesanan. Setelah pemesanan dan pembayaran, sistem memberi konfirmasi kepada pelanggan untuk memastikan status transaksi. Yang terakhir ada laporan. Sistem menyediakan laporan lengkap tentang pembayaran, penggunaan bahan, produksi, dan hasil penjualan untuk mendukung pengambilan keputusan oleh manajer. Nah, pada konveksi pakaian ini ada tujuannya. Tujuannya itu ada 4. Yang pertama, mempermudah manajemen operasional. Yang kedua, minimalkan kesalahan dalam pencatatan manual. Yang ketiga, mempercepat proses produksi dan distribusi. Nah, yang terakhir, meningkatkan kepuasan pelanggan dengan layanan yang lebih terorganisir. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pengenalkan, di sini saya Muhammad Diniasa dengan nomor NPM 2023 131 009. Saya di sini ingin menjelaskan tentang fungsi dan tugas pokoknya. Nah, di sini ada pendahuluan, yaitu sistem ini bertujuan untuk mendukung proses operasional pada konveksi pakaian, meliputi pemesanan, produksi, pengelolaan inventaris atau pengiriman, dan pelaporan. Sistem harus dapat mengintegrasikan data dari berbagai proses untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi operasional. Di sini ada fitur utama. Yang satu yaitu manajemen pesanan. Ada 2 fitur, yaitu penerimaan dan penyimpanan data pesanan atau konfirmasi pesanan ke pelanggan. Nah, di sini juga ada manajemen produksi, sama ada 2 fitur, yaitu pengelolaan data produksi berdasarkan pesanan dan pelaporan status produksi. Terus yang ketiga, manajemen inventaris, yaitu pemantauan stok bahan baku atau permintaan bahan baku ke supplier. Yang keempat, ada 2 fitur sama, manajemen pengiriman. Ada pengelolaan pengiriman produk jadi atau pelaporan status pengiriman. Yang kelima, ada 2 fitur sama, yaitu manajemen pembayaran, mencatat transaksi pembayaran, dan konfirmasi pembayaran ke pelanggan. Yang keenam, sama ada 2 fitur, yaitu penggabungan data dari berbagai proses, menyediaan laporan untuk manajer. Yang ketiga, kebutuhan fungsionalnya ada 5, yaitu sistem harus dapat menerima input pesanan dari pelanggan. Sistem harus mencatat dan memproses data produksi. Yang ketiga, sistem harus memantau inventaris bahan baku. Yang keempat, sistem harus menyediakan laporan yang terintegrasi untuk manajer. Yang kelima, sistem harus mendukung proses pengiriman produk dan pembayaran. Yang keempat, ada kebutuhan non fungsional, ya. Ada 1, yaitu sistem harus mudah digunakan oleh operator dengan antarmuka yang
intuitif. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bukan diri, nama saya Topan Pratama. Saya MPM nomor 20231310028 dan saya di sini mengenai standar operasional prosedur SOP sistem kompetitif pakaian. Apa aja sih standar operasional prosedur SOP sistem konveksi pakaian? Yang pertama, proses pemesanan, yaitu yang pertama pelanggan melakukan pemesanan dan pembayaran. Yang kedua, sistem penerimaan dan memproses pesanan. Yang ketiga, sistem mencatat detail pembayaran dari pelanggan. Yang kedua, pengelolaan bahan baku, yaitu yang pertama sistem pemeriksa ketersediaan stok bahan baku. Yang kedua, jika stok berkurang, sistem membuang permintaan bahan baku ke pemasok. Yang ketiga, pemasok mengirimkan bahan baku sesuai permintaan. Yang terakhir, sistem mencatat data pemasok dan stok bahan baku yang masuk. Yang ketiga, sistem produksi, yaitu yang pertama sistem memproses pesanan menjadi pesanan produksi. Yang kedua, produksi dilaksanakan sesuai spesifikasi pesanan. Yang ketiga, setelah produk selesai dilakukan konfirmasi pesanan dan produk jadi ke pelanggan. Yang keempat, pelaporan, yaitu sistem menghasilkan laporan mencakup A. Melaporkan pembayaran, D. Laporan produksi, C. Laporan penjualan. Yang kedua, semua laporan disampaikan kepada manajer untuk ditinjau. Yang kelima, manajer pengawasan, yaitu yang pertama manajer melakukan pengawasan dan evaluasi berdasarkan laporan yang diterima. Yang kedua, manajer dapat mengambil keputusan strategi berdasarkan laporan tersebut. Yang keenam, dekomunikasi. Yang pertama, semua transaksi dan aktivitas dicatat dalam sistem. Yang kedua, data pelanggan, pemasok, dan transaksi disimpan sebagai data histori. Yang terakhir, pencadangan data dilakukan secara berkata. Yang ketujuh, pengadaan kualitas. Yang pertama, yaitu memeriksa kualitas bahan baku saat penerima. Yang kedua, pengawasan kualitas selama proses produksi. Yang ketiga, pemeriksa akhir sebelum penerima ke pelanggan. Sekian, terima kasih. Di sini akan menjelaskan DFD konteks diagram sistem konveksi pakaian. Di sini ada 3 entitas eksternal, yaitu pemasok, manajer, dan pelanggan. Dan sistem manajemen dari sistem konveksi pakaian tersebut adalah ada bahan baku, stok bahan baku atau stok permintaan bahan baku, data pemasok, pembayaran, laporan pengiriman produksi dan penjualan, konfirmasi pesanan untuk menjadi produk jadi, dan pesanan pembayaran.